Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Senang sekali boleh kita kembali saling menyapa melalui video ini. Perkenankan kami boleh membagikan sedikit firman Tuhan bagi kita untuk membangun iman kita. Sebab hari-hari ini adalah saudaraku, hari-hari yang semakin tidak pasti. Dan memang hari-hari itu adalah ketidakpastian. Ada pepatah mengatakan kepastian adalah suatu ketidakpastian. Jadi artinya yang pasti itu adalah yang ketidakpastian. Baik, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan kita Sang Pencipta kita. Kali ini saya mau mengambil ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke 55 dan 56. Berikutnya di sini adalah roti hidup. Saya bacakan untuk kita ayatnya yang ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Demikian firman Tuhan. 2 ayat saja, Yohanes 6 ayat 55 sampai 56. Saudaraku, di sini bisa kita mengambil sedikit pembelajaran bahwa ketika Yesus telah melakukan mujizat di seberang Galilea di Danau Tiberias. Di situ dilakukan mujizat bahwa memberikan 5.000 orang yang dihitung hanya laki-lakinya saja, tidak termasuk anak-anak dan ibu-ibunya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah itu sisa 12 bakul yang dikumpulkan. Nah, setelah itu perjalanan dari itu, setelah Yesus berangkat dari situ, maka orang-orang mencarinya lagi. Namun kata Yesus kepada mereka bahwa bukan yang kau cari adalah roti untuk mengenyangkan tubuhmu, kata Yesus, untuk mengenyangkan perutmu. Nah, di sini roti yang hidup yang kita bacakan tadi, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Di sini saya mau sharing kepada saudara-saudari sekalian bahwa marilah kita mengejar makanan rohani yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Sekalipun memang makanan jasmani itu, makanan daging itu, makanan jasmani perlu. Itu untuk memberikan kita kekuatan secara daging, memberikan kita stamina. Namun yang sesungguhnya adalah bentuklah otot-otot rohani kita dengan makanan-makanan rohani. Dengan cara apa? Yaitu mungkin membaca firman Tuhan. Jangan bosan-bosan, jangan pernah merasa jadi beban untuk membaca firman Tuhan. Tetapi biarlah bagi kita membaca firman Tuhan ini, mari memang harus kita berkomitmen benar-benar supaya kita terbangun, supaya kita terbiasa dengan hidup di dalam firman Tuhan. Sebab apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Itu sudah pasti. Kalau kita sehari-hari diisi dengan ucapan, diisi dengan pemikiran yang baik, mendengar perkataan yang baik-baik, yang positif, membaca hal-hal yang positif, apalagi firman Tuhan, maka itu akan timbul di dalam pikiran kita. Maka itu akan, kalau kita imani, itu akan berbuah di dalam diri kita. Maka marilah jangan jemu-jemu kita untuk belajar ataupun membaca firman Tuhan. Sebab itulah kekuatan di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah rema di dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu rindu akan Taurat Tuhan. Biarlah kita selalu rindu untuk dengar-dengar akan firman Tuhan. Setiap waktu yang ada, mari saya ajak saudara dan saya, kita selalu untuk meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, latihlah dirimu untuk mendengar, membaca, mempelajari firman Tuhan, supaya iman kita terlatih, saudaraku ya.
Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, kata kitab suci. Kalau saya sendiri berpikir bahwa ini memang bukan hal suatu yang saya anggap rutinitas, bukan, tapi memang harus saya buat bahwa membaca firman Tuhan ini menjadi suatu komitmen atau janji saya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara juga, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Sebab ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, ketika kita mengandalkan iman kita kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah saudaraku, hidup kita tidak akan sia-sia, hidup kita tidak akan peroleh malu, kata firman Tuhan. Sebab barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, dia tidak akan memperoleh malu, dia tidak akan binasa, dia tidak akan dipermalukan. Bahkan kita difirmankan Tuhan akan berdiri di atas musuh-musuh kita. Ketika kita menginjak musuh kita, bukan secara kedagingan kita, secara tubuh kita menginjak dia, bukan. Tetapi ketika kita memiliki iman, maka setiap pergumulan itu, setiap lawan kita adalah iblis itu sendiri. Jangan biarkan dia lebih berkuasa dalam tubuh kita. Kalau bisa, dengan firman, dengan iman kita yang tumbuh di dalam Kristus, mari kita taklukkan iblis itu. Mari kita kalahkan iblis dengan memohon pertolongan, perlindungan, kekuatan daripada Tuhan di dalam kerohanian kita. Oleh sebab itu saudaraku, janganlah pernah pikirkan hal-hal yang negatif, karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi perbuatan kita. Secara psikologisnya seperti itu. Oleh karena itu saya ajak kita, saudara dan saya, mari kita hidupi kehidupan kita ini, kehidupan saudara dan saya, dalam hal-hal yang positif, dalam hidup-hidup yang penuh dengan kerohanian. Bukan kita menuruti keinginan daging kita, tetapi biarlah kita hidup selalu di dalam keinginan roh, supaya kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Biarlah kasih yang telah kita ajarkan, yang telah kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena kasihnya yang tidak akan ada batas lagi, kasihnya yang tidak akan terbalas lagi, kasihnya yang tidak akan duanya lagi, pengorbanannya di kayu salib. Kita memandang kasih yang setia itu, kasih yang hakiki daripada Yesus Kristus, tidak akan lagi seperti itu. Mari kita hargai Tuhan di dalam kita. Kata firman Tuhan, kita ini adalah bait Tuhan, kita ini adalah bait sucinya. Oleh sebab itu jangan kotori tubuh kita, jangan kotori diri kita. Sucikanlah bait Tuhan yang ada dalam tubuh kita. Muliakanlah Tuhan di setiap kehidupan kita melalui pujian yang bisa kita nyanyikan. Jangan lebih suka kita untuk nyanyi-nyanyian dunia ini daripada nyanyi pujian untuk Tuhan, saudaraku. Jangan. Kalau saya pun dulu suka bernyanyi, tapi setelah saya memiliki komitmen kepada Tuhan, kalau bisa saya tidak terlalu menyukai lagu-lagu duniawi ini, tetapi biarlah saya selalu menaikkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, puji-pujian yang memuji pencipta kita, puji-pujian yang mengagungkan untuk suatu persembahan kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara dan saya. Ingat bahwa Tuhan itu kasihnya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Pertolongannya tidak pernah terbatas, pertolongannya tidak pernah terlambat. Ingat bahwa setiap kehidupan kita, waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Jangan kita paksakan waktu kita untuk menggenapi segala rancangan, segala rencana, segala keinginan kita. Bukan. Tapi biarlah waktu Tuhan yang berbicara bagi setiap pergumulan saudara dan saya. Dan juga saudaraku, tetaplah kita andalkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Imani iman kita, hiduplah kita di dalam iman. Sola fide, Tuhan memberkati saudara dan saya. Tetap teguh di dalam iman kita. Jangan terjerumus di dalam pencobaan, kata firman Tuhan. Di saat sekarang ini, wabah virus corona ini, mari kita selalu mohon perlindungan kepada Tuhan. Kita mohonkan selalu supaya kasih Tuhan selalu melindungi kita, menjagai kita, melalukan kita dari segala sakit penyakit. Yang sakit, mari kita sama-sama berdoa untuk saudara dan saya. Kita sama-sama berdoa bagi
teman-teman kita, bagi keluarga kita yang memiliki sakit penyakit, kita berdoa biar Tuhan Yesus menjamah, disembuhkan di dalam bilur-bilur Yesus Kristus. Amin. Demikian sharing kali ini. Semoga saudara dan saya boleh terberkati. Mari kita hidup oleh iman kita sendiri. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, bekerja, memberkati, menyertai kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Sola fide, hiduplah di dalam iman.